Ingat, takwa itu korelasinya dengan amal soleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hudan, caranya tingkatkan takwa. Karena hudan diberikan pada orang takwa. Hudan lil muttaqin. Cara meningkatkan takwa yaitu memperbanyak amal soleh. Karena itu rumus cepat di dalam Al-Quran, takwa senantiasa bersanding erat dengan amal soleh. Seperti iman pun bersanding dengan amal soleh. Untuk membenarkan dan memastikan kebenaran iman, maka diuji lewat amal soleh. Dengan iman itulah amal berubah jadi soleh. Jadi iman ketika masuk ke dalam amal, maka merubah amalan itu menjadi soleh. Saya beri contoh, saya sekarang sedang memandang misalnya. Maka jika pandangan ini dimasuki oleh iman, maka pandangan ini berubah, bukan sekedar menjadi amal, perbuatan, tapi saleh. Pandangan yang dibenarkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pandangan yang diisi oleh iman akan diarahkan oleh iman bagaimana mata ini mesti memandang. Ketika pandangan ini tidak dibenarkan oleh Allah, tidak diridhai, maka akan dipalingkan, diberikan isyarat oleh imannya. Itu sebabnya dalam Al-Quran pandangan ini diawali dengan kata iman. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Yaghuddu min absarihim. Ya, palingkan pandangannya dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Wa qul lil mu'minati, di ayat 31-nya, Quran surah ke-24, dan katakan pula pada perempuan-perempuan yang memiliki iman. Ya, maka imannya akan memberikan perintah kepada pandangannya, arahkan pada yang tidak disukai oleh Allah. Bila itu dibenarkan, silahkan tatap dengan baik. Maka amal yang diisi oleh iman menjadi saleh. Dan peningkatan amal soleh ini itu secara otomatis akan disandingkan dengan kekuatan takwa. Jadi setiap kali ada amal soleh, maka sandingannya dengan takwa. Takwanya naik. Jadi kalau kita bikin bagan, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi iman, ya, membangun keyakinan tanpa ragu terhadap Allah, itu akan ditopang oleh amal saleh. Ya, ini menarik ya. Kata salih ini muncul karena ada iman. Jadi kalau orang beriman itu disebut mukmin, ya. Mukmin itu orang beriman, ya. Perempuannya mukminah, ya, singkat tambah di ujungnya. Mukmin, mukminah. Muslim, muslimah, ya kan? Muhsin, muhsinah. Demikian seterusnya. Jadi kalau iman, orangnya disebut apa? Mukmin. Orang mukmin itu artinya yang yakin tanpa ragu. Ya, yakin tanpa ragu. Jadi teman-teman, kalau sudah disebut dengan orang beriman, sudah jangan ragu. Kalau Allah perintahkan, kerjakan. Kalau Allah larang, tinggalkan. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Kerjakan atau tinggalkan. Cuma itu kok dalam Al-Quran. Ya, cuma itu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua dalam kehidupan sebagai titah syariat. Kerjakan atau tinggalkan. Kata Allah misalnya bagi laki-laki, ya, kerjakan ini, kerjakan, tinggalkan ini, tinggalkan. Bagi perempuan, kerjakan, berhijab engkau, berhijab. Ya, tinggalkan ini, tinggalkan. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan korupsi. Selesai. Ya, dan harus yakin tanpa ragu terhadap semua syariat, jangan sebagian-sebagian. Karena umat dulu kalau ada yang sesuai dengan nafsunya, dia yakini, dia kerjakan. Kalau tak sesuai, dia tinggalkan. Itu yang bahaya. Kita berbeda. Ya, kita berbeda. Semua yang Allah perintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang disampaikan oleh Rasul diperintahkan cepat kerjakan, jangan pilah-pilah. Ya, persoalan personal, pribadi dengan komunal sama hukumnya. Maka ketika Allah perintahkan, kerjakan. Ya, waris, kata Allah 2:1 laki-laki perempuan, kerjakan. Jangan karena kepentingan tertentu Anda geser demi kemaslahatan tertentu misalnya. Ya, ada maslahat sesuatu yang belum kita ketahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Demikian penutup Quran surah kedua ayat 216. Allah itu tahu masa depan. Engkau tahunya sekarang saja. Sekarang pun yang telah engkau alami, yang belum kau lalui, itu belum kau ketahui. Ya, Allahu ya'lamu, sedangkan Allah mengetahui masa depan. Karena itu setiap ketetapan Allah kepada kita itu desainnya bukan desain singkat kekinian. Sekarang saja. Tapi untuk maslahat nanti, esok hari, setelahnya, demikian di masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang diberikan oleh Allah kepada kita yang menurut kita kurang kita sukai, ternyata ada manfaat besar yang belum kita dapatkan sekarang. Nanti setelah kita lewat itu, maslahatnya kita dapatkan dan terbawa dalam kehidupan sampai masa yang akan datang. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la
ta'lamun. Itu di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 216. Paling kiri, agak sedikit ke atas posisinya, ya. Orang yang yakin tanpa ragu disebut dengan mukmin. Perempuannya mukminah. Dia punya iman. Iman ini akan menjadikan membimbing seluruh perbuatannya. Amal itu perbuatan, teman-teman. Ya, amal itu perbuatan, ya. Tulisannya begini, ya. Amal. Ya. Amalun. Ingat ada amal pakai hamzah, ya. Amal. Amalun. Baik. Ada amal itu beda. Amal yang ini perbuatan. Amal yang ini cita-cita, harapan, keinginan kuat. Amal, amali, Amelia, ya. Anak saya yang perempuan nomor 2, Amelia, Habibatul Mustafa. Keinginanku yang sangat kuat, putriku yang kedua menjadi kekasih Rasulullah SAW, pecinta Nabi SAW. Ya, itu amalun yang ini. Ya, amalun. Amalun ini perbuatan. Jamaknya disebut dengan a'mal, al-a'mal. Nah, seperti ini. Jadi ada amalun, ada a'malun. Ini jamak bentuknya. Perbuatan. Ingat, bukan sekedar perbuatan. Nanti ada fa'alun, ada amalun. Perbuatan yang senantiasa dilekatkan kepada Allah. Itu diksinya di Al-Quran umumnya menggunakan kata fa'ala. Ya, fa'ala. Jadi kalau Anda temukan fa'ala, Wallahu yaf'alu ma yurid. Fa'ala, 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 fa'ala. Tapi yang terkait dengan manusia, itu umumnya menggunakan diksi amila ya'malu amal. Ya, ingat, kadang ada menggunakan kata fa'ala dalam konteks negatif yang seharusnya tidak dikerjakan oleh manusia. Ya, tapi kalau kembali kepada Allah, semua hal positif menggunakan kata fa'ala. Ini untuk membedakan antara perbuatan Khalik dengan makhluk yang jauh perbedaannya. Itulah keindahan Al-Quran. Nah, perbuatan manusia, diksi umumnya disebutkan dalam Al-Quran menggunakan amal. Pada dasarnya, amal itu memiliki makna setiap perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan, ditanya, disoal, dipertanggungjawabkan. Ya, karena itu pekerjaan di bahasa Arab sekarang amal. Ma'amaluk, apa pekerjaan Anda? Kenapa orang ngantor itu di kantor disebut dengan amil, pekerja? Ya, muwazzaf itu kesibukannya, pekerjaannya disebut amil. Ya, orang kerja amilun, pekerjaannya amalun. Muwazzaf itu profesinya, ya. Baik, aktivitasnya. Sekarang pekerjaannya disebut amal. Kenapa orang bekerja disebut amal? Karena setiap pekerjaan dipertanggungjawabkan. Anda kerja di kantor, bikin laporan kan? Ditanya kan? Laporan bermasalah, ya pekerjaan Anda punya persoalan. Laporan Anda sukses, ya karir Anda meningkat. Ya, jadi kalau kehidupan dunia saja ditanya, dipersoalkan, maka bagaimana dengan kehidupan hakiki kita di akhirat nanti? Kehidupan abadi kita. Karena itu, kenapa dalam diksi Al-Quran perbuatan manusia menggunakan kata amal? Karena setiap detil aktivitas manusia itu akan ditanya, dipersoalkan, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun akan ditampakkan, diperlihatkan, ditanya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sekecil apapun perbuatan, walaupun sebesar biji sawi, sebesar atom, sekecil apapun, kalau baik ditampakkan, ditanya, disoal, dihisab positif. Kalau jelek pun ditampakkan, ditanya, disoal, dihisab negatif. Semua punya muara, semua punya akibatnya. Karena itu mesti hati-hati, ya, mesti hati-hati.